action. Balik lagi. Balik lagi. Oke, jadi balik lagi di RC Video kali ini bersama gua, Danis lagi. Nah, seperti kalian lihat di belakang sini, di spot yang sudah sangat spesial untuk syuting, RCX Moto Garage. Jadi sini adalah barang-barang second berkualitas ya, yang ada helm, jaket, sepatu, sarung tangan, intercom, tas, sampai gua hafal tempatnya tuh. Ada anti fog di bawah situ. Jadi banyak lah di sini ya, barang-barang second yang emang kita jual di sini, tapi dengan kualitas yang bagus. Nah, di sini tuh gue mau memberitahu tips ke kalian. Apa sih yang biasa gue lihat, RCX lihat untuk membeli barang second, untuk memenuhi stok second nih, apa sih yang bisa gue lihat gitu. Yang pasti, yang gue isikan macam-macam nih, ada dari helm yang mungkin helm jadul ya. Helm yang mungkin tuh bahasanya tuh udah agak lama produksinya pengeluarannya, cuman harganya itu malah bisa mendekati harga helm baru sekarang. Itu karena motif, karena tipe, atau juga ada helm yang masih baru, cuman emang kondisinya tuh mungkin mendekati 85%. Biasa tuh ada dari cat yang terkelupas gitu loh dan lain-lain. Atau juga ada helm yang kayak yang baru banget keluar motifnya tapi udah ada secondnya gitu. Jadi emang banyak yang gue lihat lah kalau lagi nyari-nyari barang second. Karena gue pun sendiri, gue juga sering nyari buat gue sendiri. Mungkin yang udah tahu gue lama, gue tuh seneng banget gonta-ganti helm. Bukan gonta-ganti pacar ya, gonta-ganti helm. Itu juga. Kalau pacar sih, ya masih muda bro, carilah gitu kan. Nggak, kalau helm gue emang bosenan orangnya, jadi pasti gue suka gonta-ganti helm gitu. Nah, gue akan ngasih tau ke kalian nih tipsnya, apa aja sih yang harus kalian perhatiin kalau kalian nyari aparel second ya. Dan di video ini yang gue bahas akan helm dulu ya, bener nggak? Ya kan? Ya, helm dulu akan kita bahas nih. Nah, ini adalah satu helm yang gue tadi bilang helm jadul tapi harganya mendekati harga helm baru sekarang nih. Sini. Ini thank you banget bro. Nah, mungkin ada yang sebagian ada yang tahu helm ini atau enggak. Jadi ini adalah helm Shoei X11 Chris Vermeulen nama motifnya. Jadi kenapa waktu itu gue gue nyari untuk stok helm di RCX karena emang gue juga mau memenuhi stok helm yang enggak selalu yang baru. Ada juga helm yang cukup yang cukup jadul, klasik gitu loh. Karena pasti ada, kalau orang yang ngerti barang, ngeliat helm ini nih, yang kolektor ya, pasti dibeli loh, asli. Apalagi dengan ini kondisinya yang mulus. Ini mulus loh menurut gue. Helm X11 itu lumayan tua, setahu gue tuh di bawah 2010 produksinya. Karena setahu gue ini Snell 2005. Jadi pembuatannya sekitar 2007-2008 lah X11 itu. Mungkin gue sih pernah pakai helm ini, Shoei X11. Helm ini nyaman banget, cuman agak berat aja gitu. Nah, mungkin kalau kalian bisa lihat nih, walaupun helm ini jadul, tapi ini bagian busanya tuh tetap masih kenceng. Busanya masih kenceng juga, masih bagus tuh. Nggak ada kempes-kempes brudul, terus nggak ada yang sobek-sobek busanya. Ya wajar lah nih kalau yang seperti ini, kondisi nih. Ini kan karena karet ya, gitu kan, getas. Cuman menurut gua, ya kalau busa emang masih dimaklumi sih. Yang penting tuh body sih. Yang penting bodinya gitu. Bodinya nih masih bagus banget. Apalagi dengan dia kelengkapannya nih, sudah dapat visor dark flap. Ini adalah nilai plus kalau kalian nyari helm yang cukup tua. Tapi udah kayak komplit. Ada visornya tuh, ada yang clear, ada yang dark. Karena kalau kalian udah beli helm yang cukup berumur ya, nyari spare partnya tuh lumayan susah nyarinya. Jadi pasti kalau kalian emang niat mau nyari helm yang motifnya cukup lawas, ya kalian juga harus lihat ininya sih, kelengkapannya. Karena helm lawas, kelengkapannya makin lengkap, biasanya makin tinggi harganya. Iyalah, udah lama, tapi masih bisa nyimpen semua kelengkapannya tuh, apalagi sampai ada dusnya, namanya, sarung, yang lain tuh, itu nilai plus banget. Itu untuk helm lawas. Gue sih beberapa kali nyobain nyari helm-helm agak lawas karena emang penasaran aja sih, gitu. Gue pengen ngebedain rasanya helm zaman sekarang sama helm zaman dulu, fittingnya gimana. Tapi Shoei X11 ini tetap enak menurut gue ya, tetap enak juga, cuman agak berat aja gitu. Oke, kita lanjut lagi ke helm yang satu lagi ya. Nah oke, untuk selanjutnya nih ada helm baru, belum terlalu lama, tapi kondisi itu menurut gue sekitar 85% sampai 88%. Ini menurut gue ya, penilaian gue. Nah ini helmnya.
Oke. Nah, di sini adalah Shark Race Air Pro Johann Zarco yang World Champion 2016. Nah, gue pun kalau gue anaknya doyan track day ya, gue pribadi ya, gue pasti kalau gue ada uang, gue pasti beli helm ini. Kenapa? Walaupun dengan kondisi ini menurut gue tuh kondisinya 80%. Kalian bisa lihat nih di bagian sini. Nih, ini catnya, ini cat yang pecah ya, bukan bodinya yang pecah, tapi catnya. Karena emang ada beberapa helm Eropa yang catnya tuh pecah. Terus ada juga sini nih, tuh. Ini bukan retak, ini cat yang pecah. Jadi emang dari segi fisik sih emang kondisinya catnya yang memang bermasalah. Cuman kalau emang kalian nyari helm yang buat emang kalian pakai cuma buat track day lucu ya, karena ini nggak kelihatan buat di foto gitu. Kalau gue sih emang ini adalah contoh aja sih. Nanti akan gue kasih tahu tips-tipsnya kalau nyari helm kalau kalian mau beli helm second tuh kayak gimana, apa yang dilihat nanti akan gue kasih lihat. Tapi ini hanyalah kayak gambaran di RCX tuh gue ada stokin helm yang kondisinya sekitar 85% tapi harganya miring. Ada helm jadul yang kondisinya masih bagus banget dan motifnya juga jarang gitu loh. Ada juga helm yang baru motifnya tapi udah ada yang baru banget keluar tapi udah ada secondnya. Jadi gue cuma mau ngasih tahu bahwa di RCX itu ada bermacam-macam helm. Nah, selanjutnya tuh di RCX juga yang tadi gue bilang ada helm yang motifnya baru keluar, tapi kita udah punya nih second-nya nih, dan emang masih jarang sih yang ngejual ya. Ini dia, Shui X14 Marquez Black Concept 2. Ini kalau kalian lihat nih, visornya udah ada 2 juga, visornya udah dark flat juga. Jadi emang ini kelengkapannya komplit banget. Itu yang juga gue cari kalau buat nyari stok barang second. Pas itu juga yang gue lihat gitu. Tuh, jadi kayak dari kondisi busanya mah udah pasti lah ya, no brudul, masih kencang semua. Set. Iya. Gitu. Nah, di sini gue mau ngasih tahu ke kalian nih, bagaimana kalian mau membeli barang second, apa aja sih harus kalian perhatiin, apa aja yang harus kalian lihat. Gue akan ngasih tahu sedetail mungkin, karena itu yang biasa gue lakuin. Oke, di sini gue mau ngasih tahu ke kalian tips membeli helm second. Apa aja yang harus kalian perhatiin? Langsung kita lihat ya. Nah, di sini adalah helm gue pribadi yang gue beli ini second di bulan Desember kemarin. Gue beli ke teman gue, gitu. Pertama kali kalau gue nyari helm second, yang pertama gue lihat itu adalah yang pasti motifnya. Maksudnya kondisi ininya ya, bodinya. Gue pasti ngeliat itunya dulu. Kondisi bodinya kayak biasa suka ada minus-minus baret halus atau kayak kadang tuh bagian sini tuh kalau helm second tuh kadang kalau dia suka boncengan ya, ini pasti suka baret-baret halus nih, kepentok-pentok sama yang belakang. Itu pasti gue ngeliat dulu di bagian sini, bagian body, lalu gue pasti ngeliat dulu sampai depan-depan, semua bagiannya, semua bagian body. Kalau udah oke bagian body, selanjutnya gue lihat adalah bagian busa. Bagian busanya, karena kalau gue nggak terlalu suka beli helm yang busanya udah brudul-brudul. Jadi sebisa mungkin gue nyari yang masih kondisinya tuh masih kulitnya tuh kenceng begini nih. Tuh, nggak ada yang pecah-pecah. Walaupun helm ini udah lumayan agak lama sih, gini helm ini. Motif ini tuh udah lumayan lama. Cuman, ya alhamdulillah gue masih dapat dengan kondisi yang mulus. Karena pemilik sebelumnya juga emang ngerawat barangnya bagus, gitu. Selanjutnya yang gue lihat itu adalah, biasanya adalah tahun pembuatan helm. Karena di semua helm, nggak semua helm sih, tapi rata-rata helm yang gue beli dari dulu, itu pasti akan ada tahun produksi sama bulan produksinya. Kenapa itu gue perhatiin? Karena helm itu kalau udah umur pembuatan lebih dari 5 tahun, itu dia daya untuk meredam getaran kalau ditabrakan, itu akan berkurang. Jadinya pasti gue sebisa mungkin nyari yang pembuatannya masih agak muda gitu loh. Kecuali kalau emang kalian udah emang nyari helm yang tadi gue bilang ya, helm agak jadul, motifnya agak lawas, ya udah emang mungkin kalian sekedar untuk memajang aja, untuk koleksi itu nggak apa-apa. Cuman pasti kalau kalian untuk pakai untuk track day walaupun helm balap ya, tapi dengan pembuatan yang udah lumayan lama, itu gue sih tidak menyarankan gitu loh. Karena kalau amit-amit kalian kenapa-napa, dia tuh sudah tidak terlalu efektif untuk menahan redaman getaran benturan gitu. Jadi pasti yang gue lihat adalah tahun pembuatannya. Biasa kalau kayak helm Arai, Shui sih
Itu dia detail ya, sampai tanggalnya berapa dibuat aja tuh ada gitu loh. Kayak contoh helm gue yang ini tuh dibuatnya tahun 2017. Gue inget banget helm ini dibuatnya tahun 2017. Ya masih ada umur sampai helmnya masih ada umur sampai tahun 2022 lah gitu. Cuman ya karena gue emang gak pernah pakai track day ya, gue pakai Matic juga. Jadi ya gue tetap pakai aja sih. Cuman emang gue sebisa mungkin kalau emang gue ada rezeki lagi, gue ada helm yang gue suka dengan tahun pembuatan yang lebih muda, gue mungkin akan ganti gitu. Lalu selanjutnya itu untuk dari ininya ya, pembuatannya ya. Gue juga biasa kalau ngeliat helm, kalau mau nyari barang atau buat gue pribadi, gue pasti, karena gue pemakai pengguna intercom, gue pasti nyari yang ada slot intercomnya. Karena itu penting kalau kalian emang mau pakai intercom ya. Soalnya kalau helm yang nggak ada slot intercomnya, kalian paksain pakai intercom, itu kadang bagian kuping kalian tuh sakit di bagian sininya, ketekan karena tempatnya tuh nggak dalam. Cuman ya udah ada selaknya doang. Tapi kalau kalian paksain pasang, itu akan lumayan ngeganggu. Makanya gue pasti kalau nyari helm sebisa mungkin yang ada slot intercomnya. Karena gue udah lumayan ketergantungan sama intercom. Karena udah kenal sih. Mungkin kalau dulu zaman gue kuliah belum pakai intercom sih cuek aja ya. Bintaro Depok cuma dengerin angin dong sama klakson. Cuma sekarang gue kayak rumah Bintaro kesini aja Haji Nawi, kalau nggak nyalain intercom tuh sunyi, sepi gitu loh. Gitu. Itu kalau dari helmnya ya, dari ininya ya, sininya. Sama apa lagi ya? Oh, biasa pengikat sini nih, pengikat double D-ring biasa nih suka ada yang udah brudul bagian ininya. Nah, gue sih lumayan risih ya kalau gue nyari yang udah brudul, soalnya bikin gatel biasanya, bikin gatel leher. Makanya kadang ya kalau mau nyiasatinnya pakai balaklava sih, biar ke leher kalian nggak tutup, nggak langsung kena. Kalau gue waktu itu pernah nyoba helm yang udah agak brudul tuh gatel kena leher. Gitu. Itu untuk bodinya gitu sih. Selanjutnya sih paling yang gue lihat adalah kelengkapan. Kalau gue, kelengkapan helmnya. Semakin helm itu lengkap, ya gue semakin tertarik sih. Kayak apapun lah perintilan. Kayak lu beli HP deh, lu kalau beli HP kalau cuma batangan doang gitu, HP sama charger, gue sih nggak terlalu ini ya, karena gue seneng ngoleksi dus-dusnya gitu loh. Begitupun gue juga sama helm. Helm kalau emang sampai ada dusnya pun, ya gue mau gitu loh. Gue mau nyimpen dusnya karena gue seneng aja karena kalau ada dusnya kan ya sarungnya, manual book yang lain bisa kalian taruh di bagian dusnya biar rapih gitulah, biar nggak berceceran gitu. Terus juga kalau gue nyari helm itu gue ngelihat kalau kayak dapatnya apa aja sih. Kayak contoh kalau kalian beli Shoei pasti kan suka X14 terutama ya, suka dapat tuh anti fog, terus ada dapat chin curtain, lower air, sama nose guard. Nah itu kalau gue pasti sampai gue tanya sedetail mungkin ke yang punya, ininya ada nggak, apalagi kalau nilai plusnya kalau sampai anti fognya nggak dipakai. Walaupun gue nggak pakai anti fog ya, tapi kalau kalian mau jual lagi helm itu akan ngebantu banget kalau masih ada lengkap semuanya gitu. Itu sih kalau gue pribadi untuk nyari barang second ya. Kalau gue itu pun juga berlaku buat RCX ya. Cuman kalau RCX bedanya gue nyari stoknya. Kalau buat RCX ya nggak yang mentingin ada slot atau enggak, slot atau enggak gitu loh. Kalau emang motifnya bagus, emang best seller, ya gue beli lah buat stok RCX gitu loh. Kelengkapannya makin full set, gue makin seneng gitu loh. Karena customer gue pun kalau nyari barang second ke gue, pasti dia tanya kelengkapannya apa aja gitu loh. Karena kelengkapannya semakin lengkap, ya customer pun akan semakin semangat untuk belinya. Karena semakin, oh ini barangnya masih, kelengkapannya masih full set nih gitu. Cuman kalau kita di sini pun menerima kok, mau yang cuma kelengkapannya cuma sarung doang, apapun kita terima gitu loh. Gitu. Sama paling gue cuma mau ngingetin aja ke kalian, ya kalian hati-hati kalau kalian mau beli barang-barang second atau barang baru pun juga berlaku sih kalau di toko-toko yang nggak terlalu kalian tahu. Karena banyak juga nih yang jual-jual ngakunya nih barangnya ori, ternyata clone atau KW. Mungkin nanti di kedepannya kita bisa lah ya, coba cari lah ya helm-helm clone buat kita beli, buat kita bandingin ya. Karena kita mau ngasih tahu juga nih ke kalian gimana cara bandinginnya, ngelihatnya dari segi apanya, yang helm clone sama helm original tuh apa aja sih yang harus diperhatiin gitu loh, biar kalian tuh nggak ketipu sih gitu sih. Tapi kalau kalian mau aman, tahu kan belinya di mana? RCX bro, dijamin ori. Udah, lu mau kontak di sini nggak akan takut kita kirimin barang KW atau apa, karena kita nggak jual bro, kita jual barang ori di sini
tenang aja gitu loh. Jadi kalau kalian memang mau kirim-kirim online, kalian nggak bisa datang ke toko ngeliat langsung, tapi kalian udah tahu ukurannya apa, mau kirim-kirim, jangan khawatir. RCX siap membantu. Asik. Ya gitu sih, kurang lebih ya. Oke sih, gue rasa udah cukup ya video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa membantu kalian untuk mencari barang second. Info-info ini bisa membantu kalian. Gitu. Oke, gue Danis, pamit dulu. Bye-bye. Balik lagi. Weh. Belum. Ini udahan nih. Ini udahan. Udah bang. Ya udah deh. Udah bang. Nanti gue di next episode. Asik. Yoi. Telat datangnya.